alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma awwin alaina safarana hadha watwi anna ba'dahu. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzu bika min wa'ta'i as-safari wa ka'abati al-manzari wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahli. Alhamdulillah. Gimana kabar Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat ya. Alhamdulillah. Kemarin kita juga sudah melaksanakan beribadah di Raudhah dan semuanya sudah masuk Raudhah ya. Alhamdulillah. Walaupun katanya cuma sebentar ya, yang perempuan juga cuma sebentar ya. Iya, sama. Yang laki-laki juga cuma sebentar ya. Alhamdulillah. Yang penting kita sudah melaksanakan kenikmatan di Raudhah. Semoga apa yang kita lakukan di sana, ibadah yang kita lakukan di sana, doa-doa yang kita panjatkan di sana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, destinasi pertama kita sekarang ke Masjid Quba. Sudah ada wudhu semua ya? Alhamdulillah. Nah, nanti kalau misalkan ada yang batal, nanti di sana wudhu dulu ya. Kenapa saya tekankan wudhu di hotel? Karena Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah." Barang siapa yang bersuci atau berwudu di rumahnya. Nah, kalau kita di sini nggak punya rumah gimana, Ustaz? Berarti di hotelnya ya. Thumma ata masjid Quba, lalu mendatangi masjid Quba. Fa shalla fihi salatan. Melaksanakan di sana suatu sholat. Sholat apa ini? Nah, di sini tidak dikhususkan sholat apa ya. Jadi kita masuk masjid Quba setelah melaksanakan wudhu di rumah, masuk masjid Quba lalu melaksanakan sholat, bisa sholat tahiyatul masjid, bisa sholat sunnah wudhu bisa. Nah, kalau waktu sekarang ini lebih tepatnya kita sholat duha. Nah, jadi kalau mau melaksanakan semuanya gimana? Nggak apa-apa, kita masuk tahiyatul masjid lalu kita lanjut 2 rakaat lagi dengan sholat dulu, setelah itu kita 2 rakaat lagi sholat duha. Seperti itu ya, itu adalah utamanya. Nah, apa ganjaran yang setelah kita melaksanakan sholat? Kana lahu ka ajri umrah, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah umrah. Nah, jadi Masya Allah, ini adalah salah satu tempat yang tidak mungkin dilewati oleh jamaah-jamaah umrah, baik dari Indonesia maupun dari seluruh dunia ya. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pahala seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kita belum berangkat ke Mekah, tapi kita insya Allah sudah mendapatkan pahala umrah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sudah banyak mengetahui atau dengar tentang keutamaan Masjid Quba ini, tapi mungkin masih belum pernah tahu sejarahnya Masjid Quba ini seperti apa. Jadi Nabi SAW pada saat tiba di Madinah, tahun berapa Nabi tiba di Madinah? Tahun berapa Hijriah? Iya. Tahun pertama Hijriah ya, karena kan Hijrah dihitung pada saat Nabi tiba di Madinah.
Ya, jadi tahun pertama Hijriah Nabi SAW itu tidak langsung menuju ke Masjid Nabawi. Ya, yang kita tahu semua bahwasanya Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah bersama Abu Bakar berdua. Lalu Nabi sampai di Madinah, beliau tahu bahwasanya pada saat itu pusat perekonomian, pusat peradaban, pusat perdagangan pada saat itu di Madinah itu bukan di daerah Masjid Nabawi. Nah, itu di daerah Kuba, yaitu daerahnya kaum Amr bin Auf namanya. Lalu Nabi SAW mengetahui ini, Nabi datang ke sana, disambutlah oleh orang-orang sana. Jadi di sana nanti, kalau misalkan kita parkirnya di sebelah timur, itu nanti kita bisa melihat bangunan yang dimana pada saat itu dipisahkan bangunan itu tempat penyambutan Nabi. Ada yang pernah dengar penyambutan Nabi yang kalau al-Badri seperti itu? Nah itu di situ. Kalau kita parkir di sebelah timur, nanti kita lihat dulu kita parkir di sebelah mana. Nah, pada saat Nabi SAW sampai di Kuba, orang-orang kaum Ansar itu orang-orang muslimin yang ada di Madinah itu menyambut Nabi. Tapi pada saat itu ada kisah lucunya. Jadi kaum Ansar ini pada saat Nabi datang itu yang ada di atas kuda itu Abu Bakar. Jadi orang-orang Ansar ini mengira bahwasanya yang Nabi itu Abu Bakar. Nah, tapi dengan akadnya Abu Bakar, beliau tahu bahwasanya orang Ansar mengira dirinya seorang Nabi, karena kan orang Ansar tidak pernah melihat Nabi. Nah, lalu Abu Bakar memakaikan sorban ke Nabi. Pada saat orang-orang Ansar datang, lalu orang Ansar mengetahui bahwasanya yang Nabi ternyata yang satunya. Nah, seperti itu. Pada saat Nabi SAW datang, Nabi sholat sunnah 2 rakaat dan mengambil wudhu di sumur Izzik atau sumur Azab. Nah, di sana itu nanti sekarang sudah ditutup ya. Ini sebelum haji, persis sebelum haji itu ditutup sumur Izzik atau sumur Azab. Dan sampai sekarang ini masih ngalir, tapi tidak untuk jamaah. Jadi ini sekarang sumur yang ngalir untuk kebun kurma. Ini untuk menyirami kebun kurma. Nah, Nabi SAW itu sempat wudhu di situ, lalu sholat. Setelah sholat, Nabi SAW ingin membangun masjid. Nah, pada saat Nabi SAW ingin membangun masjid, itu para sahabat berlomba-lomba. Salah satunya, akhirnya yang bisa mewakafkan adalah orang musyrikin. Dulunya seorang musyrikin. Dia baru masuk Islam pada saat Nabi perjalanan dari Mekah ke Madinah. Jadi Nabi sudah berjalan dari Mekah ke Madinah, beliau mendengar bahwa Nabi sedang dalam perjalanan, dia masuk Islam. Nah, pada saat Nabi SAW datang ini membangun masjid, dia mewakafkan semua tanahnya. Namanya adalah Kulthum ibn Hadam. Masya Allah, ini orang baru masuk Islam, baru melihat Nabi, tapi begitu Nabi ingin membangun masjid, butuh tanah, langsung diwakafkan semuanya. Jadi sampai sekarang kita bisa lihat semua jamaah datang ke sana, pahalanya ngalir. Ya, nah, kalau kita di sini bisa nggak kita pahala kita ngalir di sini? Bisa ya? Pakai apa? Nah, biasanya kalau jamaah-jamaah itu di sini seperti wakaf itu bisa. Wakaf Al-Quran nanti kita di akhir kita kemarin ada beberapa yang ingin wakaf katanya wakaf Al-Quran. Iya, saya jawab Pak Zul. Nah, nanti kita di akhir kita gabungin aja wakaf Al-Qurannya. Daripada saya selalu bilang seperti ini, daripada kita beli di samping-samping toko sama-sama orang-orang Arab, lebih baik kita beli ke mahasiswa. Jadi mahasiswa di sini itu jualan, harganya sama seperti yang di toko. Mereka juga jualan, mereka ngambil dari pabriknya langsung. Jadi daripada kita beli samping seperti ini, kita mungkin beli ke lebih bagusnya beli ke mahasiswa, membantu mereka seperti itu ya. Al-Quran itu sekarang mahasiswa jualnya 190-an, tapi digenapin jadi 200.000. Ya seperti itu. Nanti di akhir kita kalkulasiin aja semua, kita gabungin. Ya. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut ke sejarah Masjid Kuba. Lalu pada saat Nabi SAW membangun, disitulah ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahabba an taquma fihi, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu." Jadi Masjid Kuba ini ada di dalam Al-Quran. Masjid yang didirikan atas asas ketakwaan. Karena kita bisa lihat sendiri, kaum Ansar ini nggak mengetahui Nabi, tapi dia takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mewakafkan semuanya untuk dibangun Masjid Kuba. Insya Allah kita akan sholat di sana. Setelah kita dari Masjid Kuba, mungkin nanti di Masjid Kuba kita nggak lama-lama ya. Nanti banyak yang jualan di situ. Tapi jangan terlalu tergiur. Ya, jangan terlalu tergiur dengan kurma jual cuma 50 ribuan. Ya.
Udah ada yang beli mungkin sekarang nih. Sudah ada yang beli belum? Setiap pulang dari hotel habis bisa banyak yang jualan itu. Murah-murah itu, jumlahnya cuma 50.000 ya. Iya, lumayan itu buat oleh-oleh. Nah nanti di Masjid Quba jangan lama-lama, biar kita bisa ke semua destinasi. Karena setelah Masjid Quba kita akan ke kebun kurma. Nah kebun kurma ini bayangannya jangan seperti kebun ya. Di sini bahasa lainnya benih kurma lah, bukan kebun kurma. Jadi nanti ada pohon-pohon tapi nggak ada buahnya. Ini cuma orang-orang jualan aja, ya. Nah, nanti di Masjid Quba, mungkin nanti juga di Masjid Quba maksimal 1 jam, ya. Maksimal 1 jam. Mungkin yang mau belajar dengan tipis-tipis boleh lah. Setelah itu langsung kita lanjut ke kebun kurma. Karena nanti yang jualan di Masjid Quba itu nanti akan ada di Uhud. Dan kadang harganya lebih murah yang di Uhud, ya, seperti nanti syalnya atau sajadahnya, ya, kadang-kadang lebih murah yang di Uhud. Dan setelah dari kebun kurma, nanti kita di situ jajan kurma, santai-santai di situ di kebun. Setelah itu kita langsung ke Jabal Uhud, ke Gunung Uhud. Nanti di sana kita ceritakan lagi gimana terjadinya perang Uhud pada saat itu. Nah setelah dari Jabal Uhud kita turun ya, di kebun kurma kita turun, di Jabal Uhud kita turun. Nah nanti kita lanjutkan ke Qiblatain dan perang Khandaq. Nah tapi di destinasi ini kita tidak turun, karena kalau pakai bis kita turunnya. Jadi kita cuma lewat sambil kita menceritakan aja gimana sejarah Masjid Qiblatain, gimana sejarahnya perang Khandaq, seperti itu. Setelah itu kita kembali ke hotel. Kita usahakan kita kembali sebelum zuhur, karena eman-eman kalau kata orang Jawa. Orang Banjar juga ngomongnya eman-eman kan. Eman-eman tuh sayang. Iya, sudah sampai sini malaran. Sayang ini sampai malaran sudah sampai sini, tapi nggak sholat di Masjid Nabawi. Seperti itu ya. Nah sembari kita menunggu sampai ke Masjid Quba, Masjid Quba sebentar lagi ya, 2 menit lagi sudah sampai di depan. Itu yang di depan itu Masjid Quba. Sebelah kiri. Itu Masjid Quba. Nah sembari kita sampai ke Masjid Quba, kita bagikan snack dulu ya sama minum, ya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.